Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Universitas Abulia Tama, izinkan kami dari TP2A MBKM Universitas Abulia Tama melakukan sosialisasi terkait dengan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu praktisi mengajar. Sesuai dengan visi dari Kampus Merdeka, yaitu membentuk para calon pemimpin masa depan dalam membangun ekosistem dunia Indonesia yang baru guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan memenangkan kompetisi secara global, maka Universitas Abulia Tama saat ini ingin menggagas salah satu program, yaitu praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Kemendikbud Ristek dari 8 program lainnya. Nah, pada tahun 2023 ini Universitas Abulia Tama ingin ikut serta di dalam program praktisi mengajar. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk turut serta berpartisipasi di dalam program praktisi mengajar ini. Program praktisi mengajar ini akan membawa mahasiswa kita mengetahui bagaimana realita dari dunia pekerjaan yang ada saat ini. Kemudian dengan program praktisi mengajar ini juga kita akan meminimalisir gap antara teori yang kita ajarkan di dalam kelas dengan praktek yang di lapangan nanti yang akan kita dapatkan dari praktisi. Kemudian melalui praktisi mengajar juga akan memberikan giving back to community. Kemudian oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian beserta dengan praktisi yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal untuk sama-sama berkolaborasi di dalam mensukseskan program praktisi mengajar yang akan kita gagas di Universitas Abulia Tama ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa keuntungan yang bisa universitas kita dapatkan jika kita bisa memenangkan program praktisi mengajar ini. Yang pertama adalah mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mendapatkan jejaring dunia usaha dan dunia industri. Kemudian mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman real bagaimana dunia usaha dan dunia industri bekerja. Kemudian mahasiswa juga akan mendapat rekognisi. Untuk perguruan tingginya sendiri, yaitu Universitas Abulia Tama, kita bisa melakukan kebaruan kurikulum berdasarkan pengalaman praktisi yang nantinya akan mengajar di setiap kelas di universitas kita. Kemudian kita akan mendapatkan penambahan pada IKU 4 dan IKU 7 melalui kolaborasi yang kita lakukan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian jejaring Dudi ini tadi yang lebih luas ini akan memberikan kolaborasi mendatang bagi universitas kita. Kemudian untuk praktisinya sendiri, praktisi akan diberikan kompensasi oleh Kemendikbudristek setelah mereka melakukan proses transfer pengalaman mereka dengan mahasiswa kita. Kemudian praktisi mendapat kesempatan berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Kemudian mereka bisa menjaring bakat-bakat muda dari mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, untuk perusahaan dari praktisinya sendiri ini bisa mendidik dan menjaring SDM unggul lebih awal untuk membentuk pangkalan bakat atau talent pool, kemudian menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia, membangun corporate branding institusi yang positif kepada publik, dan meningkatkan sense of purpose praktisi di institusi kita. Kemudian konsep kolaborasinya adalah di mana kita Universitas Abulia Tama nanti akan menunjuk satu koordinator PT, di mana koordinator PT ini adalah tim dari TP2A. Kemudian setiap dosen yang mengajukan kolaborasi dengan praktisi
itu nanti akan ada satu koordinatornya. Jadi 8 kolaborasi yang berhasil didanai itu akan ditunjuk satu koordinator dosen. Apabila dosen-dosen kita mendaftar lebih daripada 8 dan berhasil meraih lebih daripada 8 kelas kolaborasi, maka itu akan kita akan mendapatkan 2 koordinator dosennya. Jadi, tepatnya satu koordinator dosen itu akan mengkoordinir 8 kelas kolaborasi. Untuk konsep kolaborasinya sendiri, satu kelas kolaborasi itu akan diisi oleh satu praktisi. Jadi satu praktisi ini akan mengajar selama 12 jam. Satu kelas kolaborasi itu adalah 12 jam. Nah, bisa juga satu kelas kolaborasi itu diisi oleh 2 praktisi, sehingga karena satu kelas kolaborasi itu tadi adalah 12 jam, maka karena terdiri dari 2 praktisi, maka satu praktisi itu mengajar selama 6 jam. Baik, tadi satu praktisi minimal 6 jam yang dapat diajarkan dalam kelas kolaborasi. Tetapi karena praktisi ini memiliki kepakarannya, maka dia dapat mengajar maksimal 36 jam dengan syarat di kelas yang berbeda. Jadi satu praktisi bisa mengajar di beberapa kelas. Tadi satu praktisi maksimal mengajar satu kelas itu adalah 12 jam. Tapi karena kepakarannya dia bisa mengajar di kelas kedua selama 12 jam. Bisa juga mengajar di kelas yang ketiga selama 12 jam. Jadi satu praktisi dibolehkan maksimal mengajar 36 jam. Tetapi praktisi ini harus bisa menunjukkan bukti bahwa dia memiliki kepakaran sesuai dengan RPS yang kita ajukan di kelas kolaborasi. Syarat dan ketentuan praktisi sebagai pendaftar adalah tidak berstatus sebagai dosen, tidak memiliki NIDN, NIDK, NITK yang aktif. Kemudian praktisi harus memiliki keahlian yang dapat diajarkan. Nanti praktisi akan mengupload CV dan deskripsi dari setiap pengalaman yang pernah dilakukan oleh praktisi. Kemudian sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 5 tahun, pengalaman kumulatif sejak lulus D3, D4, dan atau S1-nya. Saat ini, praktisi masih bekerja atau membuka usaha, artinya usahanya masih beroperasi. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak terlibat dalam panitia kampus Merdeka. Untuk syarat dan ketentuan koordinator perguruan tinggi, untuk program praktisi mengajar ini, koordinator perguruan tinggi adalah tim dari TP2A dan ini sudah kita daftarkan dan sudah terverifikasi. Artinya koordinator perguruan tinggi ini itu sudah ada, tinggal Bapak dan Ibu sebagai dosen untuk melakukan pendaftaran. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti program ini, yaitu praktisinya bisa berasal dari pegawai swasta, bisa dari pegawai negeri sipil, bisa dari peneliti, lembaga-lembaga peneliti, baik nasional maupun internasional, kemudian dari profesional pensiunan yang masih melakukan aktivitasnya. Kemudian bisa wirausaha, pegawai BUMN, Polri, TNI, atau tenaga-tenaga ahli profesi, bisa dari konsultan, pengacara, notaris, apoteker, dan lainnya. Kemudian terkait proses pelaksanaannya, nanti Bapak Ibu sebagai dosen mendaftar pada link yang telah tersedia, nanti akan kami berikan link pendaftarannya. Bapak Ibu mendaftar sebagai dosen dan praktisi mendaftar sebagai praktisi. Nanti Bapak Ibu dosen akan meng-create mata kuliah, kemudian kelasnya, dan mencari praktisi. Dalam create mata kuliah ini, Bapak Ibu akan mengupload RPS, kemudian akan mendeskripsikan capaian daripada setiap kolaborasi yang ingin ditawarkan.
Kemudian nanti Bapak Ibu setelah selesai mendaftar itu akan memilih praktisi, memilih praktisi, baik praktisi yang sudah Bapak Ibu ajak terlebih dahulu di luar platform maupun praktisi yang Bapak Ibu raih di dalam platform. Artinya Bapak Ibu belum melakukan selama ini komunikasi dengan praktisi, kemudian Bapak Ibu mencarinya di platform, itu dibolehkan juga. Atau memang Bapak Ibu sudah punya pengalaman selama ini dengan praktisi di luar platform, kemudian praktisinya mendaftar dan Bapak Ibu raih, itu dibolehkan juga. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait dengan rencana proses pembelajarannya. Mungkin nanti praktisi punya ide-ide terkait dengan mata kuliah yang ingin diajarkan. Nah, itu dibolehkan ya sebelum Bapak Ibu memfitkan mata kuliah rancangan kolaborasi yang akan dilakukan. Nanti praktisi akan dinilai oleh diverifikasi oleh tim Kampus Merdeka. Apakah praktisi itu layak untuk berkolaborasi dalam kelas yang Bapak Ibu tawarkan. Nanti akan diverifikasi oleh pihak Kampus Merdeka. Nanti ketika proses pelaksanaannya, maka pelaksanaan pencairan dana itu akan diberikan ke kampus. Nah, ketika kolaborasi Bapak Ibu ini sudah ada, kami dari koordinator perguruan tinggi akan menyusun proposal untuk kami ajukan ke Kampus Merdeka. Nah, kesempatan kita untuk mendapatkan, untuk lulus dalam program praktisi mengajar ini itu ditentukan oleh kemampuan kita dalam menyusun proposal melalui kelas-kelas kolaborasi yang Bapak Ibu sudah create di akunnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyusun proposal terbaik sehingga kita bisa diloloskan dalam program praktisi mengajar ini. Kemudian terkait dengan lini masa program saat ini itu adalah proses sosialisasi program praktisi Merdeka. Maksud saya praktisi mengajar sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Untuk program pendaftaran daripada PT, koordinator PT, dosen, dan praktisi itu adalah sampai dengan tanggal 12 Maret 2023. Kemudian juga akan dilakukan verifikasi dari praktisinya sendiri itu sampai dengan tanggal 18 Maret. Kemudian terkait dengan proses input mata kuliah dan ajuan kelas kolaborasinya itu Bapak Ibu sudah setelah tanggal 28 Februari itu sudah bisa melakukan ajuan untuk kelas mata kuliah yang akan Bapak Ibu lakukan kolaborasi dengan praktisi sampai dengan 25 Maret. Nah, setelah itu maka kami akan menyusun proposal yang nantinya akan dilakukan seleksi dan seterusnya sampai dengan nanti proses pencairan dana. Nah, yang terpenting sekarang adalah Bapak Ibu mendaftar dulu di akun praktisi mengajar, kemudian Bapak Ibu melengkapi data-data yang diminta sampai dengan nanti melakukan kelas kolaborasinya, mata kuliah apa yang ingin Bapak Ibu kolaborasikan. Itu dulu yang terpenting untuk bisa kami menyusun proposal untuk kita ajukan di dalam program praktisi mengajar ini. Nah, terkait dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh praktisi adalah data diri, KTP, NPWP, dan lainnya yang harus diupload oleh praktisi. Juga termasuk dengan ijazah, kemudian ada beberapa deskripsi yang harus diisi oleh praktisi seperti latar belakang pekerjaannya, kemudian juga pengalaman-pengalaman pekerjaannya juga harus dideskripsikan secara jelas oleh praktisi di dalam platform. Kemudian juga ada beberapa di antara plus foto, latar belakang pendidikan, dan keahliannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami harapkan partisipasi Bapak Ibu dalam kolaborasi ini supaya universitas kita bisa meraih
program praktisi mengajar. Baik Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia. Untuk proses pendaftarannya, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui website resmi dari Praktisi Mengajar, yaitu praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu mendaftar sebagai dosen dengan cara masuk dan login terlebih dahulu, kemudian daftar sebagai dosen. Demikian juga praktisi mendaftar sebagai praktisi. Jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam proses pendaftarannya, Bapak Ibu boleh menghubungi kami, saya atau Ibu Maulida. Demikian Bapak Ibu sosialisasi program praktisi mengajar. Melalui program praktisi mengajar ini, mari kita wujudkan agar Universitas Abulia Tama bisa meraih pencapaian pada IKU 4, yaitu praktisi mengajar di dalam kampus, dan IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching. I hope see you again soon. Bye.